Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Di video ini saya akan menjelaskan serba-serbi seputar merubah nama domain utama di hosting yang kita miliki. Jadi saya punya studi case salah satu domain milik klien saya ya. Di sini nama domain utamanya saat ini adalah mpassistor.net. Nah, mpassistor.net ini pengen diubah menjadi mpassistorpalu.my.id kayak gitu. Nah, caranya gimana? Apakah kita bisa melakukan ini secara mandiri atau harus meminta tolong hosting? Jawabannya adalah untuk saat ini ya, ini fitur perubahan nama domain utama ini hanya bisa dilakukan oleh layanan hostingnya. Ya, harus dibantu oleh technical supportnya. Karena apa? Karena perubahan ini harus dilakukan melalui WHM control panel hostingnya. Dan user biasa tidak punya akses ke sana gitu ya. Jadi misalkan teman-teman ingin merubah nama domain utama, silahkan hubungi layanan hostingnya terlebih dahulu. Itu yang pertama, pertanyaan dan jawaban seputar bisakah kita merubah itu secara mandiri atau harus minta tolong. Nah, yang kedua, efek sampingnya teman-teman. Efek samping dari perubahan nama domain utama ini apa sih? Ini yang sebenarnya pengen saya sampaikan, karena kebanyakan orang ya taunya ngubah nama domain ya ubah gitu aja gitu. Padahal ada efek lain di balik perubahan nama domain ini. Yang pertama adalah struktur wadah dari file website kita. Jadi ini saya contohin teman-teman. Saya buka file manager dulu karena untuk manajemen file website kan kita lewat file manager ya. Ini untuk sebuah hosting ya, itu ketika kita memiliki hosting dengan sebuah nama domain, itu nama domain utamanya ini, root directory-nya adalah wadah website utamanya, itu ada di sini teman-teman, di public HTML. Gitu. Maka jika nama domainnya diubah, maka si public HTML ini menjadi wadah bagi website barunya. Gitu. Tapi ketika nanti si website baru ini diakses, sementara website yang ada di dalam sini filenya belum dihapus, maka website baru ini akan menampilkan tampilan dari website yang lama. Kalau dalam kasus ini adalah ketika nama domain baru ini diakses, dia akan menampilkan nama domain atau file website dari nama domain yang lama. Gitu. Plus dengan tambahan tampilannya biasanya berantakan atau linknya nanti mengarahnya ke link domain yang lama. Karena apa? Karena perubahan nama domain ini nanti teman-teman akan harus melakukan perubahan ini ya, root domainnya ya, root domainnya juga gitu. Jadi misalkan di sini di public HTML ini ada konfigurasi yang mengarah ke sini kan awalnya. Nah, ini harus diubah ke nama domain baru supaya tidak mengalami hal seperti itu tadi. Domain baru dibuka tapi tampilannya adalah website lama. Linknya masih mengarah ke link website lama. Dan karena link website lamanya sudah tidak terhubung, biasanya nanti jadi not found atau 404 kayak gitu ya tampilannya. Itu teman-teman. Itu yang pertama, itu akan mempengaruhi struktur file di situ. Terus yang kedua, kalau teman-teman ingin menggunakan domain baru tadi dengan file website baru dan tampilan yang baru, maka teman-teman harus menghapus dulu isi file website yang ada di public HTML ini untuk digantikan dengan file website yang baru. Itu baru itu nanti tampilannya akan menyesuaikan dengan tampilan yang baru. Itu contohnya ketika kita menginstal WordPress di sini ya nanti tampilannya akan terinstall tampilan WordPress yang baru. Gitu teman-teman. Oke, yang kedua, efek samping yang lainnya apa? Efek samping yang lainnya adalah ketika teman-teman nanti menggunakan domain utama ini untuk mengakses, ya domain utama ini sudah nggak punya wadah lagi. Gitu, karena wadahnya sudah ditempatin oleh domain yang baru. Gitu. Terus ada tambahan lagi. Ini pada beberapa kasus juga ya saya temukan ada orang yang ingin mengubah nama domain utama ini dengan nama domain yang sudah dia jadikan add-on domain
Gitu. Contohnya di sini primary domainnya masih mpassistore.net. Terus saya cek add-on-nya. Nah, di add-on ini sudah ada nama domain barunya tadi. Gitu. Yang pengen dijadikan sebagai domain utama. Nah, ini nggak bisa, teman-teman. Karena apa? Karena recordnya ini sudah masuk ke dalam cPanel. Gitu. Add-on domain, ya, add-on domain itu nggak bisa serta-merta langsung dijadikan domain utama. Jadi harus diubah dulu atau harus dihapus dulu, baru kemudian nanti ditambahkan sebagai domain utama. Jadi kalau di sini si add-on domain ini sudah ada file, ya filenya perlu di backup dulu, perlu backup file websitenya, di backup database-nya, terus domainnya diubahkan di WHM. Nggak bisa langsung naik pangkat gitu ya, dari add-on jadi domain utama, itu nggak bisa, harus dilepas dulu, baru yang domain utama juga dilepas, ini dimasukin ke domain utama, kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang punya file website itu sudah ada sebagai add-on domain dan pengen dijadikan domain utama, teman-teman harus mau repot-repot itu tadi, merubah struktur dan juga membackup dan nanti mengupload lagi file websitenya, atau mungkin nanti mengcopy file websitenya, seperti itu. Nah, kemudian ada pertanyaan lain, perlukah merubah nama domain utama seperti ini kalau add-on domainnya itu sudah ada websitenya dan lain sebagainya? Gitu. Ngaruh nggak sih? Gitu. Jawabannya adalah nggak ngaruh, teman-teman. Gitu. Kenapa kok nggak ngaruh? Karena si cPanel ini kan hanya kita yang mengelola. Gitu. Si klien atau visitor lah ya, visitor itu nggak peduli itu domainnya sebagai add-on domain atau domain utama. Mereka nggak peduli dan nggak tahu. Gitu. Hanya kita yang tahu bahwa domain A adalah domain utama, domain B adalah subdomain. Gitu. Cuman kita yang tahu. Gitu. Jadi sebenarnya ketika kita merubah add-on domain sebagai domain utama, itu nggak ada pengaruhnya sama sekali untuk visitornya. Gitu. Jadi alangkah lebih baiknya kalau teman-teman sudah punya website di add-on domain, websitenya sudah berjalan dengan baik, sudah terinstall dengan baik, daripada teman-teman merubah nama domain utama terus diganti dengan nama domain add-on domain tadi, harus pindah file, ya udah biarin aja apa adanya. Gitu. Biarin aja pabrik HTML-nya kosong, nggak masalah. Misalkan domain utama expired gitu ya misalnya, nah, itu biarin aja kosong. Yang penting di situ udah nggak ada file websitenya, itu nggak akan mempengaruhi performa server juga kok. Gitu. Jadi tata letak yang ada di dalam cPanel ini ya cuman kita doang yang tahu, nggak ngaruh ke siapapun. Gitu teman-teman. Jadi daripada repot-repot mindah-mindah file, backup file, export import, biarin aja apa adanya. Add-on ya biarkan jadi add-on. Karena apa? Karena nanti ketika teman-teman mau login pun menggunakan nama domain baru, ya, login cPanel dengan nama domain baru, itu juga tetap bisa. Gitu. Contoh, mpassistore.net ini kan sekarang masih jadi domain utama gitu ya. Maka kita akses cPanel-nya ya dengan mpassistore.net/cPanel. Gitu. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini mengarah ke halaman login. Tapi ketika kita sudah punya add-on domain di sini, kita juga bisa menggunakan nama domain atau subdomain ini tadi ataupun add-on domainnya ya, add-on domain ini tadi sebagai akses cPanel juga. Gitu. Misalkan di sini add-on domainnya tadi kan yang mpassistore. Nah, ini ya. Kita login cPanel dengan domain ini pun itu juga bisa, teman-teman. Gitu, /cPanel. Nah, seperti ini. Ini juga bisa. Kenapa seperti ini? Karena pada dasarnya add-on domain dan juga nama domain utama ini kan satu akun, satu IP juga. Gitu. Makanya lewat pintu manapun ya sebenarnya bisa login. Gitu. Anggaplah mpassistore.net ini adalah pintu utama ya. Sementara yang mpassistore Palu ini adalah pintu belakang atau pintu
cadangan, pintu alternatif gitu. Sama-sama bisa masuk ke rumah, bisa masuk ke dalam cPanel gitu. Jadi untuk merubah nama domain utama dengan nama domain baru itu efeknya ya itu hanya ke kita aja gitu. Oh, nama domainnya udah berubah gitu doang. Tapi untuk visitor dan orang-orang yang lainnya mengakses website itu nggak ada pengaruhnya sama sekali. Jadi daripada teman-teman ribet dengan urusan seperti ini, biarkan saja apa adanya teman-teman. Itu kecuali ya memang kalian mau ngotot, aku pokoknya mau ganti nama domain utamanya gitu. Jadi teman-teman misalkan terlalu perfeksionis lah ya. Aku pokoknya yang domain utama nggak tak pakai, add-on domainnya mau tak jadiin domain utama. Ya terserah, bisa aja. Gitu. Tapi ya tadi ada beberapa hal yang perlu teman-teman lakukan. Merubah konfigurasi file website utama, mindah-mindah file website dari add-on ke domain utama, harus nyopot add-on dan lain sebagainya gitu. Harus mau ngurusin ribet-ribet seperti itu. Gitu ya teman-teman. Jadi itu sedikit serba-serbi penjelasan seputar merubah nama domain utama di cPanel Hosting. Semoga teman-teman itu bisa mendapat pencerahan, mendapat ilmu baru dari situ dan jadi paham. Mending merubah nama domain atau biarkan saja apa adanya. Gitu ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan silahkan like, komen, dan subscribe jika teman-teman berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.